Beshem Ha'af, Ve'aben, Ve'ruach Kodesh, Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Shalom. Kita masuk ke bulan Desember, kita mulai akan membahas tentang topik Natal. Bahasan yang akan kita pelajari adalah Gema Natal, Proto-Evangelium, Injil yang pertama, harapan keselamatan setelah kejatuhan Adam. Di sepanjang Alkitab kita dituliskan, mulai yang paling awal, yaitu kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, semuanya merupakan Injil salib, Besorat Hatzelaf. Kabar baik tentang salib, kabar baik tentang pengampunan dosa melalui salib Kristus. Adam dan istrinya adalah manusia pertama yang mendengarkan Injil atau kabar baik tentang keselamatan ini. Proto-Evangelium atau Injil yang pertama, bahasa Ibraninya Besorat Harishona. Dari Allah kita telah dimaklumatkan kali pertama di Taman Eden ketika manusia pertama itu jatuh ke dalam dosa. Kita baca Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ve'eva asid benha uven haisha uven sar'acha uven sar'ah. Hu yeshufecha ros ve'ata teshuvenu akef. Anda dapat membayangkan dahsyatnya firman Tuhan dalam Kejadian 3 ayat 15 ini, yang diucapkan oleh Tuhan segera setelah kejatuhan Adam ke dalam dosa. Adam tahu dia telah melanggar hukum Allah. Dia memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, dan konsekuensi pelanggaran itu adalah pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Beyom akhalcha mimenu mot tamut. Kejadian 2 ayat 17. Bandingkan ungkapan ini dengan yang ditulis oleh Rabi Shaul dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah mati. Tapi Tuhan tidak menginginkan kematian itu pada hari kejatuhan Adam. Sehingga ada paradoks dalam isi firman yang dicatat di dalam kitab Kejadian 3 ayat 15 ini. Dikala Adam menghadapi konsekuensi kematian akibat pelanggarannya, Allah justru bicara mengenai adanya keturunan perempuan, yang artinya ada harapan kehidupan bagi Adam. Dari kedahsyatan makna firman yang ditulis dalam Kejadian 3 ayat 15 ini, kemudian Adam meresponnya dengan satu tindakan iman dengan menamakan istrinya dengan nama Hawa, atau kita kenal dalam bahasa Indonesia Hawa. Dasar filosofis pemberian nama ini adalah karena istri Adam menjadi ibu dari semua yang hidup. Kata hidup dalam bahasa Ibrani Chai, kemudian membentuk nomina Chava. Dan Chava ini terkoneksi dengan Chaya yang artinya makhluk hidup bernyawa. Kata Ibrani Chai atau Chaim mengkomunikasikan gagasan hidup dalam bahasa Ibrani. Oleh karena itu, janji Allah dalam Kejadian 3 ayat 15 ini direspon baik oleh Adam dengan iman, yaitu dengan memanggil istrinya dengan nama Hawa. Karena dari perempuan itu akan lahir seluruh umat manusia yang akan memenuhi bumi sebagai perwujudan dari Kejadian 1 ayat 28. Lebih lanjut, Allah menunjukkan pemberesan dosa melalui metode mati dibayar mati, yang dilambangkan dengan kematian binatang yang tidak berdosa, yang pertama kalinya di Taman Eden, dan kulitnya diambil sebagai pakaian bagi Adam untuk menutup kemaluan Adam yang telah berdosa. Ini sebagai tipologi kematian Kristus Sang Penebus sebagai penggenapannya. Kejadian 3 ayat 21. Keanehan ini juga dibaca oleh Bapak Gereja Irenaeus yang menyebut Kejadian 3 ayat 15 sebagai Proto-Evangelion atau dalam istilah Latin Proto-Evangelium. Artinya, Injil yang pertama, kabar baik yang pertama, yaitu pernyataan Allah tentang rencana keselamatannya
yaitu Allah yang inkarnasi ke bumi untuk misi keselamatan manusia dari hukuman dosa, yaitu kematian kekal. Sabda proto-evangelium ini dibaca juga oleh bapak-bapak gereja mula-mula, yaitu Justinus Martir, Irenaeus, Kiprianus, dan masih banyak lagi sebagai pernyataan yang mula pertama akan rencana keselamatan dari Allah yang berinisiatif datang ke bumi sebagai manusia, atau kita sebut dengan istilah inkarnasi, menjadi daging, sebagai keturunan perempuan yang dimaksud, untuk melunasi hutang yang konsekuensinya adalah mati atau maut. Dan maut ini bukan kematian biasa, melainkan kematian kekal. Manusia akan terhukum selama-lamanya terhilang, terpisah dari Allah. Kekristenan hanya mengenal satu peristiwa inkarnasi dan hanya terjadi pada satu oknum saja, yaitu Yesus Kristus melalui rahim perawan Maria. Inilah berita Natal yang pertama kali tertulis di kitab pertama kita, Kitab Kejadian. Kebenaran ini ternyata juga dipahami oleh kalangan Yahudi Rabbinik dan dapat kita jumpai dalam The Targum of Jonathan dalam bahasa Aram. Kalangan Yahudi Rabbinik memahami Kejadian 3 ayat 15 ini sebagai janji pemulihan melalui kehadiran Sang Mesias. Mungkin di antara kita ada yang belum dapat melihat bahwa Kejadian 3 ayat 15 ini suatu kabar baik yang pertama. Kiranya penjelasan yang kita pelajari hari ini cukup dapat memberikan pengertian bahwa Yesus Kristus adalah yang disebut sebagai keturunan perempuan, yang ada pada suatu hari nanti dia akan lahir dari seorang perempuan tanpa ada proses benih seorang laki-laki. Dan kelahirannya ke bumi untuk menghancurkan kepala ular. Dalam proses itu, tumitnya akan remuk, akan hancur, yang merujuk kepada peristiwa kematian Sang Mesias, yaitu keturunan si tumit, yaitu Yakub, di kayu salib. Singkatnya, Kejadian 3 ayat 15 ini menubuatkan bahwa akan ada seorang penebus yang akan memenangkan pertarungan atas karya iblis yang telah menggeret manusia untuk bersama-sama berdosa seperti dirinya. Namun dalam kemenangan Kristus dari iblis itu, di waktu yang sama sang penebus ini akan terluka. Hal ini merujuk pada luka, bilur-bilur, dan darah yang mengalir di kayu salib sampai pada kematiannya. Kematian sang penebus di sini bukanlah kematian kekalahan, melainkan kematian yang membayar kematian yang seharusnya dialami oleh manusia pada kejatuhannya di Taman Eden itu. Ketika Adam dan istrinya jatuh ke dalam dosa, mereka merasa malu akan ketelanjangannya, dan mereka menutup aurat mereka dengan dedaunan pohon ara. Adam dan istrinya kala itu masih dalam kenaifan budaya alam, flora, dan fauna. Keduanya tentu belum bisa memahami apa itu kematian korban. Maka Allah harus mengkomunikasikannya secara bertahap dalam konsepsi, dengan ilustrasi, dengan perlembangan darah yang dirupakan dengan tipologi yang pertama, yaitu pakaian dari kulit binatang yang dibunuh untuk menutupi kemaluan manusia. Di dalam Kejadian pasal 3 ada gambaran atau ilustrasi. Yang pertama kalinya ada darah yang harus ditumpahkan sebagai korban, yaitu harga mendekat sebagai penebusan dosa akibat dosa Adam itu. Ini adalah gema Injil Salib yang pertama kali di kitab suci kita. Dan sejak itu, di sepanjang Alkitab Perjanjian Lama, Allah terus-menerus berjanji kepada manusia akan hal-hal yang sama dari zaman ke zaman lewat pernyataan kepada nabi-nabinya. Pakaian dari kulit binatang itu menjadi perlambangan pertama di dalam Alkitab mengenai kematian berdarah dari Sang Penebus dosa. Yesus Kristus dilahirkan melalui anak darah Maria. Itu bukan ciptaan. Ia datang dengan membawa hidup surgawi ke dalam dunia dan
Yesus Kristus adalah satu-satunya yang disebut sebagai benih perempuan, keturunan perempuan. Yesus Kristus dilahirkan melalui anak darah Maria tanpa mewarisi dosa asal. Ia berasal dari Bapa yang suci sehingga dalam nubuat yang disampaikan oleh malaikat Gabriel, dia adalah yang kudus dari Allah, anak Allah. Lukas 1 ayat 35. Selengkapnya nanti Lukas 1 ayat 25 sampai 35 menulis dengan tepat bagaimana makna keturunan perempuan pada proses inkarnasi yang dimana keadaan jasmaninya tanpa melalui perantaraan manusia laki-laki. Sang Kudus ini hadir pada rahim perawan Maria. Betapa luar biasa karunia kepada perempuan ini. Maka jikalau Maria disebut perawan suci, demikianlah ia. Sebab Sang Kudus berdiam di dalam tubuhnya. Hal ini dapat kita bandingkan dengan peristiwa pada 2 Samuel 6 ayat 10-11. Seorang Filistin bernama Obed-Edom berasal dari Gad. Dia tinggal tidak jauh dari Yerusalem. Sebelum Daud membawa tabut Tuhan ke Yerusalem, ia menitipkan tabut itu di rumah Obed-Edom selama 3 bulan. Sejak Usa meninggal, kehadiran tabut di dalam rumah Obed-Edom membawa berkat bagi Obed-Edom dan keluarganya. Perhatikan bahwa sebuah tabut saja dapat mendatangkan berkat. Maka betapa dahsyatnya dan kemuliaan yang diberikan kepada perawan Maria ketika Sang Kudus itu berdiam, berada di dalam rahim Maria selama 9 bulan. Maria dan Yusuf kala itu masih bertunangan. Ikatan pertunangan menurut Talmud dirujuk dengan istilah erusin atau kiddushin. Ditulis dalam Mishnah Kiddushin 3 ayat 12. Dan ikatan ini sama teguhnya dengan ikatan pernikahan. Dalam Alkitab, perempuan yang sudah bertunangan disebut istri dan mempunyai tanggung jawab kesetiaan yang sama. Dan laki-laki yang sudah bertunangan juga disebut suami. Demikianlah Yusuf ketika mengetahui Maria sedang mengandung, ia ingin diam-diam memutuskan pertunangannya dengan Maria. Matius 1 ayat 19. Bisa Anda bayangkan, tidak mudah menjadi sosok Maria atau Miriam, yaitu Ibu Yesus. Bagaimana tidak, Maria, Ibu Yesus ini tentu menghadapi ancaman hukuman mati. Secara agama Yahudi, karena tuduhan perzinahan menyebabkan orang itu harus dirajam sampai mati. Namun, Matius 1 ayat 20 menulis, datang kepada mimpi Yusuf. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ini memberikan pemahaman bagi kita bahwa secara status hubungan Maria dan Yusuf adalah pasangan suami istri dalam pernikahan yang sah secara hukum Yahudi. Terhadap kehamilan Maria sebelum pernikahan, silakan Anda kaji. Apakah benar Yusuf boleh menceraikan Maria pada saat itu? Tentu tidak boleh, bukan? Itulah makna Matius 5 ayat 32 dan Matius 19 ayat 9. Jika dikaji dalam pola pikir dan tradisi Yahudi, perceraian kecuali karena zina. Dan itu tidak akan mungkin terjadi. Terlebih lagi kita harus mengerti juga bahwa berdasarkan hukum Yahudi, jika istri kedapatan berzinah atau mengandung dari benih yang bukan suaminya, bukan perceraian yang dihadapinya, melainkan hukuman rajam sampai mati. Dan ini ditulis dalam Imamat 20 ayat 10. Maka keberadaan Yusuf untuk selalu mendampingi Maria sangat penting untuk kemungkinan ancaman konsekuensi hukum Taurat oleh masyarakat Yahudi di sekitarnya yang tidak memahami kehamilan Maria yang dari Roh Kudus. Dan bisa saja mereka akan secara brutal akan menuduh tuduhan perzinahan kepada Maria.
Terlebih kemudian, Yesus Kristus yang dilahirkan oleh Maria ini tidak boleh memiliki status anak haram atau mamser. Ulangan 23 ayat 2. Hukum Taurat menuliskan dalam Ulangan 23 ayat 2 menyatakan bahwa seorang mamser, seorang anak hasil jinah tidak dapat masuk ke dalam jemaat Tuhan. Bukti kitab suci Perjanjian Baru yang lainnya kita membaca bahwa Yesus Kristus menjalani sunat pada umur 8 hari. Lukas 2 ayat 21, lalu dibawa ke Bait Allah. Pada umur 12 tahun ia menjalani upacara bar mitzvah di Bait Allah. Bahkan selanjutnya ia disebut Rabi. Ada banyak sekali ayat yang menyebutkan Yesus Kristus dipanggil dengan gelar Rabi. Maka jelaslah orang tua Yesus memiliki status pernikahan yang sah secara hukum Yahudi. Tuhan dengan segala rencananya telah memberikan perlindungan bagi Maria. Bagaimanapun, tugas mulia yang diembankan kepada anak darah Maria adalah tugas yang amat berat. Bagaimana mungkin seorang perempuan yang belum hidup sebagai suami istri kemudian dia hamil? Seperti yang sudah diungkapkan sebelumnya, bahwa tidak mudah menjadi sosok Maria. Maka Allah memberikan satu sahabat atau teman bagi Maria, yaitu kerabatnya sendiri, yaitu Elizabeth, yang juga mengalami mukjizat mengandung seorang putra di masa tuanya, untuk menjadi teman sepenanggungan bagi Maria. Lukas 1 ayat 36. Maria melakukan perjalanan 180 kilometer antara Nazaret ke Hebron di wilayah Yehuda. Dan di situ Elizabeth, sanaknya yang dipenuhi dengan Roh Kudus, menyambutnya dengan menyebut Maria sebagai Ibu Tuhanku, M. Adoni. Lukas 1 ayat 41 sampai 49. Hal ini menyatakan Elizabeth mengetahui betul dan memahami kehamilan Maria bukan sebuah aib, melainkan suatu kesukaan besar bagi seluruh bumi dan penggenap rencana Allah akan keselamatan bagi manusia. Dapat kita perkirakan keberadaan Maria di rumah Elizabeth adalah perlindungan yang luar biasa bagi proses-proses menjelang kelahiran Sang Mesias. Maria terlindungi oleh seorang Imam Zakaria, suami Elizabeth, dan juga terlindungi oleh sosok Yusuf yang menjadi suaminya. Maka gelar oleh Bapak Gereja kepada Maria sebagai Maria Bunda Allah, Mater Tutiu, sama sekali bukan untuk menyembah Maria, seperti yang barangkali sering dituduhkan kalangan non-Katolik kepada Katolik. Karena yang pantas disembah hanyalah Allah Tritunggal yang Maha Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemanusiaan Sang Firman, Allah yang nuzul ke bumi, inkarnasi dimulai ketika Roh Allah menaungi perawan Maria. Hal ini jelas dinyatakan di dalam Alkitab. Matius 1 ayat 18 sampai 23, Lukas 1 ayat 31 sampai 35. Dan ditegaskan kembali dalam pengakuan iman rasuli Nikea, Konstantinopel. Bunyinya demikian. Ia dilahirkan, bukan dijadikan. Sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya, ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, dan menjadi manusia. Ada banyak orang Kristen yang bahkan gemar mengaku penuh Roh Kudus. Mereka menolak gelar Maria Bunda Allah. Padahal justru ketika dipenuhi Roh Kudus, Elizabeth menyebut Maria sebagai Ibu Tuhanku, M. Adoni. Sesungguhnya mereka yang menolak gelar Maria Bunda Allah, mereka sedang menentang Roh Kudus. Dan sesungguhnya mereka tidak tuntas memahami Yesus Kristus. Pada saat mereka menolak Maria Bunda Allah, maka Yesus Kristus yang dilahirkan oleh Maria itu adalah sekedar manusia. Tapi jikalau seorang Kristen juga mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Allah, pertanyaannya,
Kapankah anak yang dilahirkan Maria itu adalah Allah? Apakah ketika dia berumur 1 hari, 1 tahun, ataukah 30 tahun? Tentu, apapun jawabannya, dia bukan Allah. Sebab Allah tidak berawal dan tidak berakhir. Oleh sebab itu, gelar Maria Bunda Allah sangat penting. Sebab gelar itu tidak berhenti ditujukan kepada Maria, melainkan pada akhirnya diarahkan kepada sang anak yang dilahirkan oleh Maria itu sendiri. Artinya, gelar itu mempertegas bahwa yang dilahirkan oleh Maria bukan sekadar manusia, melainkan dia adalah Allah sendiri. Dengan kata lain, gelar itu mempertegas keilahian Yesus Kristus. Demikianlah janji keselamatan Allah yang telah dimaklumatkan Allah sejak kejatuhan Adam di Eden dan digenapi pada perjanjian baru dengan hadirnya Tuhan Yesus Kristus ke bumi untuk pengenapan misi keselamatan. Selamat menjelang merayakan Hari Raya Natal di bulan Desember ini. Beshem Ha'af, Vehaben, Veruah HaKodesh, Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin.